小心！ Hey, halo guys, berjumpa lagi bersama saya tentunya. Dan dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah film Donghua yang berjudul Against the Sky Supreme. Yang mana ini merupakan part pertama dari Donghua Against the Sky Supreme yang akan baru saya bahas kali ini. Tapi tak perlu banyak berspoiler di awal, mari kita langsung simak saja alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan seseorang yang cukup kuat dengan armor dan segala perlengkapannya yang bernama Xingtian Supreme saat melawan sekelompok iblis di alam dewa Si Yuan. Lalu kemudian datanglah seorang lagi yang berusaha membantu Xingtian Supreme untuk melawan para iblis tersebut bernama Hongmeng Supreme. Sementara tak jauh dari mereka juga ada seorang lagi yang bernama Si Yuan Supreme yang juga sedang melawan sekelompok iblis tersebut. Dan tampaknya mereka ini adalah sepasang teman yang sudah seperti saudara sendiri. Itu dibuktikan dengan kekompakan yang mereka punya karena mereka saling bahu-membahu untuk melawan para iblis tersebut. Setelah mengalahkan para iblis tersebut, terjadilah percakapan di antara mereka, yaitu berterima kasihnya Xingtian dan Si Yuan kepada Hongmeng karena telah membantu mereka. Lalu Hongmeng mengatakan mengapa para iblis bisa ada di alam dewa Si Yuan, padahal iblis tersebut berasal dari ruang alam dewa Hongmeng. Terjadi sedikit kecurigaan di sana, dan kemudian Hongmeng diserang oleh iblis lagi, yang lalu saat ia berhasil, Si Yuan Supreme dan Xingtian Supreme malah membunuhnya dengan alasan agar seluruh alam dewa dapat dibersihkan dengan terjadinya kematian dari Hongmeng Supreme. Hongmeng mencoba melawan namun ia sudah tak sanggup, yang lalu kemudian mereka mengutuk jiwa Hongmeng yang sangat kuat agar tak bereinkarnasi. 以往魔界的袭击都是从我鸿蒙神界的二位至尊与我亲如兄弟。 小心！我们是兄弟，机会极好。他们只有你死，整个神界才能得到净化。为什么？我想要的是鸿蒙神界至尊，我现在就死！ 杀了你们！ Sementara di tempat lain akan terjadi perselingkuhan seorang wanita bernama Ruyana dan seorang pria lagi yang bernama Jianan, yang ternyata Ruyana tersebut akan melangsungkan pernikahannya, dan ia kini sudah berpakaian ala-ala seorang pengantin. Dan sebelum itu ia melakukan perselingkuhannya bersama Jianan, namun sebelum berperang pada malam itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang bernama Tan Yun yang memergoki perselingkuhan mereka tersebut. Dan ternyata Tan Yun adalah pengantin pria dari Ruyana. Tan Yun terlihat sedih dan amat kecewa pada Ruyana, karena keluarga dari Tan Yun sudah sangat menyayangi Ruyana. Dan kemudian terjadilah perkelahian antara Tan Yun dan Jianan. Namun sayangnya Tan Yun harus kalah dan menerima kekalahannya pada Jianan. 把我叫过来干嘛呀？待会儿可要被人发现了。哎，你和我？哎，你竟然！我看你这个废物，今后如何在街上骑？你也不看看自己是谁？你们这对狗男女，我打！哎，这个坦元好像快死了，待会儿婚礼上没有他怎么办？
Tan Yun kini seolah berada di suatu tempat yang kemudian ia diperlihatkan jiwanya yang sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dan jiwanya berkata, "Kamu adalah aku." Dan ternyata Tan Yun ini adalah reinkarnasi dari Supreme Hongmeng yang kita lihat telah terbunuh di scene sebelumnya. Dan kini jiwa tersebut sedang menerangkan tentang semua kejadian yang dialami oleh Supreme Hongmeng. Tan Yun yang merupakan reinkarnasi terakhir dari Hongmeng, kemudian jiwa tersebut mengembalikan ingatan Hongmeng pada Tan Yun, yang kemudian Tan Yun yang lemah seketika bertekad kuat untuk naik ke alam dewa dan membalaskan kematian dari Hongmeng pada Su Yuan dan juga Xing Tian. 我是你第一世放在鸿蒙之心内的和刑天之尊联手击杀，我就是你，你就是我。此死亡，你的神魂就让我还你万世记忆。等着，我一定会飞升神界。 Kemudian datanglah seorang wanita yang bermaksud menjemput Tan Yun yang bernama Nan Gong Yukin, yang mana kedatangan ia ke sana adalah karena ia diperintahkan oleh ibu tirinya untuk mendatangi Tan Yun. Tan Yun kemudian menyuruhnya untuk mempersiapkan baju pengantin yang paling bagus untuknya. Kemudian setelah itu ia bergumam bahwa derajatnya lebih rendah dari Tan Yun, yang tak mungkin ia bisa bersama Tan Yun. Dan alasan ia memikirkan hal tersebut adalah karena ia sangat mencintai Tan Yun. Dan Tan Yun menyadari bahwa Yukin merupakan reinkarnasi dari orang yang juga bernama Yukin, yang kemudian ia berniat untuk tidak kehilangan Yukin kembali. Tan Yun 哥哥，你在哪里？ 你现在立即帮我去买一套新娘嫁衣。我身份低微，配不上你。我绝不会再让你离开我。 Sementara saat acara pernikahan berlangsung, sang ayah dan ibu dari Tan Yun sedang menunggu kedatangan Tan Yun di sana. Sang pelayan sedikit merasa ketakutan dan seolah kebingungan, yang kemudian datanglah Tan Yun dan mengejutkan mereka semua dengan mengatakan pernikahannya bersama Ruyana tak akan berlangsung hari ini hingga kapanpun. Jianan dan Ruyana pun terkejut karena mereka mengira Tan Yun sudah meninggal dunia. Guan家，你没事吧？老爷息怒，属下这就去。啊，如烟，今日不可能，以后更不可能。 Kemudian Liu, sang ayah dari Ruyana, murka karena Tan Yun tiba-tiba menghentikan pernikahan tersebut. Dan sontak ia lalu memarahi ayah dari Tan Yun di depan umum. Tan Yun mencoba menjelaskan mengapa ia menghentikan pernikahan tersebut, yang kemudian terjadi ketegangan di sana dengan mengeluarkan pedangnya masing-masing. Namun sesaat kemudian Tan Yun menjelaskan niat jahat dari keluarga Liu yang mencoba menguasai keluarga Tan Yun dengan meracuni anggur yang akan mereka minum. Kemudian ayah dari Tan Yun meminta bantuan Master Obat Bayi tentang hal tersebut, yang kemudian ia berkata tak akan membantu keluarga Tan Yun sebelum ada bukti yang valid. Tapi Master Obat Bayi berubah pikiran saat Tan Yun mengatakan ia mempunyai resep obat pil janin roh, yang mana kemudian didapatkanlah kesepakatan bahwa Master Obat Bayi akan melindungi keluarga Tan Yun selama 1 bulan ke depan. Setelahnya, Tan Yun memberikan resep obat tersebut, yang kemudian keluarga Liu memperingatkan Master Obat Bayi agar tak mudah percaya pada resep obat tersebut. Tapi Master Obat Bayi menyanggah dengan mengatakan ingin segera meminum pil tersebut dan melindungi keluarga Tan Yun. Keluarga Liu pun kemudian pergi dari sana dan akan kembali 1 bulan ke depan untuk menyerang keluarga Tan Yun karena Master Bayi melindungi keluarga Tan Yun. 居然被柳伯义收买，在酒壶内下毒。管家在酒中下毒，他们想毒死你和娘后，真是笑话。刘兄说的对，士可杀不可辱。白药师，还请您为我谈价。谭老爷在没有弄清事实前，老朽爱你。你有灵胎丹丹方，是何条件？
晚辈希望您能庇护我谭家1个月。谁敢动你谭家，除非先从牢里。司徒家主，1月后再来便是。For your information nih guys, fungsi obat tersebut adalah untuk meningkatkan ranah kultivasi ke tingkat berikutnya. Lanjut. Ibu dari Tan Yun kemudian menanyakan dari mana Tan Yun mendapatkan resep obat tersebut. Yang kemudian ia menjelaskan bahwa ia mendapatkannya dari seorang master yang memberikan obat tersebut secara cuma-cuma. Dan saat sang ayah menanyakan dari mana ia mengetahui anggurnya beracun, ia lalu mengatakan bahwa ia memergoki Ruyana dan Jianan saat sedang berduaan. Dan lalu ia mengetahui rencana tersebut karena ia tak sengaja mendengar percakapan antara Ruyana dan Jianan. Kemudian tamu undangan berpamitan untuk pergi dari acara tersebut. Namun Tan Yun melarang mereka untuk pergi karena ia akan melangsungkan pernikahannya bersama Yukin. Ya, Yukin. Para tamu pun terkejut akan hal itu. Sang ibu lalu menasihatinya agar ia tak mempermainkan hati seorang wanita. Karena sebelumnya ibunya telah menawarkan Tan Yun untuk menikahi Yukin. Namun ia selalu menolak dan berkata tak menyukai Yukin sama sekali. Namun ternyata ia sangat menyukai Yukin karena jiwa dari Hongmeng telah memberitahunya bahwa Yukin merupakan reinkarnasi dari seseorang yang ia cintai pada zaman dahulu. Dan alasan ia menyuruh Yukin untuk memilih gaun yang paling bagus adalah karena ia sebenarnya menyiapkan itu semua hanya untuk menikahi Yukin seorang. 既然贵府婚事搁置，那我等就先告辞了。叔叔叔父，请留步。今日晚辈的婚礼是糊涂了。你没发烧？娘，孩儿要娶玉沁为妻，请你们成全。害了人家，婚姻大事岂能儿戏？娘再三问你，可愿娶沁儿为妻？可你说根本不。还请您和爹成全孩儿。你才是我谭云命中注定的妻子。义母屡次想让心的，我理解。猜我在处理和柳如烟的婚事，没能陪你一起，你愿意嫁给我吗？我愿意。北堂成亲，恭喜恭喜啊！贺喜啊！ Dan hari bahagia tersebut pun dimulai, yaitu pernikahan Tan Yun dan juga Yukin. Master obat bayi pun datang untuk memeriahkan suasana. Setelah sang pengantin datang, kemudian mereka pun melangsungkan akad pernikahan tersebut, yang kemudian mereka dikejutkan dengan sebuah serangan yang berhasil membuat Tan Yun terlempar dari sana. Sang ayah yang marah kemudian menyuruh si penyerang untuk keluar. Benar saja, tiba-tiba seorang yang lebih senior dari sang ayah bernama Duang dan Tian keluar dan membuat semua orang di sana merasa gentar kecuali Tan Yun. Dan kedatangan Duang ke sana adalah untuk menjemput Yukin dan membawanya dari tempat tersebut. Yang mana ia melakukan hal itu adalah karena Yukin merupakan seorang putri yang sangat berharga yang pada 15 tahun lalu ia terbuang dan ditemukan oleh keluarga Tan Yun. Namun Yukin sama sekali tak mau untuk dibawa oleh Duang, dan karena itu Duang pun membawa Yukin dengan terpaksa karena itu merupakan sebuah perintah untuknya. Tan Yun lalu menyuruh Duang untuk melepaskan Yukin, yang kemudian Yukin mengambil sebilah pisau dan berniat untuk bunuh diri saat itu juga. 灵台境的蝼蚁也敢对老朽想和家主太亲，让老奴来接您回家了。5年，现在才想起来找我，请注意你的言辞。你走吧，我不要和他分开，你放开我！她是我的妻，你未必有资格迎娶我家小姐，你就滚开！ 给我住手，否则我现在就死在你面前。 Dan akankah Tan Yun berhasil menyelamatkan Yukin dari Duang? Ataukah Yukin akan dibawa pergi dari kediaman Tan Yun oleh Duang? Atau malah Yukin akan bunuh diri dengan sebilah pisau tersebut? Dan untuk kelanjutannya akan kita bahas pada episode berikutnya. Maka dari itu tekan tombol subscribe di bawah agar tak ketinggalan alur-alur Donghua lainnya. Terima kasih dan matur sekalangkong.